Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurr al-mayamin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة آمين اللهم آمين. Ma'asyar al-ahibba dan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala salam dan salat dan salam hanya dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setajam pujian dan syukur setajana doa nikmat istighfar munajat namun yang telah tidak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam namun yang telah tidak Gusti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah siang hari makin alhamdulillah Allah taala mempertemukan kembali di antara kita. Pada siang hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kembali di antara kita, yang insya Allah tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Karena niat ini adalah niat murni bagus dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pertemuan peringatan Isra wal Mi'raj, dan itu merupakan tujuan yang pertama. Dan itu merupakan tujuan yang pertama peringatan Isra wal Mi'raj. Di samping itu juga pertemuan alumni dan simpatisan. Alumni dan simpatisan. Simpatisan kalau di Pondok Pesantren Sahliyin boleh masuk seluas-luasnya. Saya tegaskan kembali, beda dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Pondok pesantren As-Sahliyin, kalau yang dulu pondok pesantren Haqqul Yaqin, Raudhatus Sahliyin, Bustarul Arifin Ula, Bustarul Arifin Tsani. Sekarang yang dikemas lebih ringkas lagi, dikembalikan kepada muassisnya yaitu Kyai Haji Ahmad Sahli, maka disatukan dengan nama As-Sahliyin. Ada 4 pondok pesantren As-Sahliyin 1, 2, 3, 4. Karena keistimewaannya almarhum Hadratus Syekh
muassis, pendiri Pondok Pesantren Sahliyin adalah mempunyai istri 4. Dan setiap istri punya pondok lelaki, punya pondok perempuan. Ada mushola lelaki, ada mushola perempuan. Oleh sebab itu Pondok Pesantren As-Sahliyin 1, 2, 3, 4. Ini salah satu ciri-ciri khas As-Sahliyin yang tidak ada di pondok-pondok pesantren yang lain. Patut kita bangga bersyukur karena keistimewaan kita. Walaupun pondok kita ini tidak terkenal, walaupun pondok kita ini bukan pondok yang besar, walaupun pondok kita ini tidak terletak di tengah-tengah kota, tetapi keistimewaannya adalah kiai kita, kiai sepuh punya 4 istri dan setiap istri punya pondok pesantren lelaki dan perempuan. Dan alhamdulillah, walaupun pondoknya itu kecil, santrinya sederhana, tetapi di bermacam daerah ada cabangnya. Di Pangkal Pinang ada cabangnya, di Belitung Tanjung Pandan ada cabangnya, di Banjarmasin ada cabangnya, apalagi di Pontianak, Kalimantan Barat banyak cabangnya. Dan itu pun bukan hanya lelaki saja, tapi perempuan juga. Justru malah alhamdulillah di setiap tahunnya di bermacam daerah itu ada kegiatan pertemuan alumni dan simpatisan. Oleh sebab itu barang siapa yang mahabbahnya kuat terhadap Kiai almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli dan zuriyahnya Kiai Haji Ahmad Sahli, maka silakan kami buka seluas-luasnya. Beda dengan pondok pesantren yang lain, dibatasi. Apabila bukan alumni maka tidak boleh masuk. Apabila bukan alumni tidak boleh bergabung. Tidak. Maka alhamdulillah pada siang hari ini, pada tahun ini tanggal 22 bulan 2 2022. Subhanallah. Pertama kalinya rapinya begini. Maka saya berharap agar seterusnya ke depannya rapi seperti ini. Alumni perempuan, simpatisan perempuan pun juga biar mendengarkan juga. Walaupun sedikit hanya 20, mungkin maksimal 25, tidak banyak. Tetapi maka insya Allah mereka ini akan yang ujung tombak kita bagian kalangan wanita. Kalau laki-laki alhamdulillah masya Allah luar biasa. Di kalangan bagian laki-laki ada musyawarah bahful masail, itu luar biasa. Terus semangat. Saya pernah didawai oleh almarhum abah saya, Kiai Haji Ahmad Sahli. Cong, bedek situ ulama, aja debu, ilmu dan ulama kia seperapat. Tolong perapat tuh, oleh dari bahful masail, dari musyawarah, karena musyawarah. Dan saya melihat ternyata ucapan itu juga sama dengan ucapannya almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Subadar Besuk. Ilmunya Kiai Muhammad Subadar katanya seperapat kan. Tetapi 3/4-nya atau 3/4-nya itu katanya mendapatkan dari bahful masail, dari musyawarah itu. Saking banyaknya ilmu tersebut yang didapati dari bahful masail musyawarah. Kenapa? Karena kalau kita baca sendiri mungkin ya itu aja. Tetapi kalau kita bergabung di musyawarah bahful masail, mungkin kita tidak pernah baca itu dengar dari sebelah. Kita tidak pernah dengar itu dengar dari sebelah. Kita tidak pernah menemui ibarat itu tapi mendengarkan ibarat itu dari sebelah. Maka bertambah ilmu kita. Oleh sebab itu bahful masail musyawarah ini jangan diputuskan. Jangan berhenti, teruskan, semangat terus. Cuman saya mohon dari tahun depan untuk tahun depan lah, itu jam 10 dimulai. Jam 10 pagi itu ahli musyawirin bahful masail itu mulai buka dengan Fatihah khusus para kiai, para ulama, para kiai pondok pesantren seluruh Jawa dan Madura dan seluruh Indonesia, Mekah Madinah juga. Fatihain dimulai bahful masail musyawarah. Jam 12 selesai.
1:30 kita sholat zuhur berjamaah. Itu biasakan seperti itu. Kan sudah tahu tanggal ini, hari ini pertemuan alumni dan simpatisan. Bahthul Masail akan dimulai pada jam 10. Ya datang. Yang dari hulu datang awal. Kalau misalnya takut lambat bermalam di keluarganya yang di Ele, yang di kota. Kan begitu, kan udah tahu. Harinya udah jelas, jamnya sudah jelas. Masa sampai pakul enteng itu pada waktu lambat telmus, pakul sampai pelebar pakul telmus itu. Sampai kapan telmus nikah? Terus menengket di pundak kalian semua. Sudah tahu kan? Jam 10 mulai. Nah, ahli musyawirin juga sudah tahu konsepnya atau yang akan dibahas. Yang akan dibahas jauh-jauh hari cari itu. Ibaratnya jawabannya kan masih jauh. Apalagi sekarang ini luar biasa, subhanallah. Sekarang ini luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin repot, susah, tidak punya kitab, tidak bisa dapat ibarat. Sekarang ada handphone, ada aplikasi tuh. Bukan hanya maktabah syamilah, ada lagi yang lebih luas, lagi lebih bagus. Islamic Library. Islamic Library, bukan itu, download itu gratis. Kalau sudah di-download gratis, tinggal buka kapan saja. Aqidah, fikih, usul, tinggal buka. Carilah jauh-jauh hari ahli musyawirin. Yang saya terharu ini, diantaranya seperti Pak Haji Muhari ini. Kok jadi anggota musyawirin yang gagah dan luar biasa. Padahal ini dikenal dulu di Pondok Iyad. Bukan santri yang semangat, bukan santri yang pintar, enggak juga. Malah termasuk ke kategori santri yang nakal. Ya mohon maaf nih, tapi sekarang alhamdulillah. Dan sekarang pun orangnya ya seperti itu juga. Ke partai ini, habis partai ini ke partai ini lagi. Bukan yang pengasuh lembaga, bukan. Suka bergaya juga dia orangnya itu. Celana, pesawat sana sini. Sibuk, proyek apa tak tahu lah. Tapi kalau gilirannya musyawarah, nongol tuh Pak Haji Muhari itu. Dan ibaratnya itu lumayan bagus juga tuh. Lumayan bagus juga, boleh diterima juga. Tegasnya lagi langsung mengatakan haram. Nah itu yang luar biasa. Nah itu yang berarti dia itu punya prinsip. Bagi saya ini haram. Udah, itu titik. Itu bagus juga itu. Ada orang bahkan boleh ada. Ada orang bahkan latar haram. Itu lumayan bagus juga itu. Lumayan bagus, malah istilahnya biar yang awam tidak bingung gitu. Biar yang awam tidak bingung, ya seperti itu tadi saya dengar. Nah itu seperti itu, kalau yang lain tidak tahu lah istilahnya. Tapi ya itulah. Maka silahkan kepada santri, para alumni, simpatisan juga, silahkan dari jauh-jauh hari itu cari ibaratnya yang tepat dari Al-Quran, dari tafsirnya, dari fikihnya. Ini mazhab Syafi'inya, ini mazhab yang lain, utamakan mazhab Syafi'i dulu. Utamakan mazhab pendapatnya mazhab Syafi'i dulu. Setelah itu baru mazhab yang lain, carikan solusi. Kata Rois tadi, Rois Musyawarah, Al-Ustaz Muhammad Kurdi, carikan solusi bagaimana yang mengucapkan, memperbolehkan ucapan seperti itu bagaimana. Nah, begitu juga. Maka ikhtilaful a'immati rahmah. Ikhtilaful a'immah rahmah, ada rahmah di situ. Nah, jadi tidak boleh kita ini istilahnya al-hukmu idza dhaqa ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Itu hukum. Oleh sebab itu antum semuanya para alumni, para simpatisan as-Sahdiyyin ini background kita, ujung tombak kita. Warnailah as-Sahdiyyin ini di kalangan antum semuanya di sini khususnya dengan warna yang mengharumkan dan juga yang menyejukkan. Bukan saling berkontribusi atau bertolak belakang, na'udzubillah, jangan. Kalau urusan masalah pribadi jangan dibawa ke acara alumni. Urusan bisnis, urusan dagang, urusan misalnya apalah yang lain tak tahu apalah. Kemudian kesel
karena punya masalah dengan itu, saya nggak mau datang. Berarti itu urusan pribadi dibawa ke alumni. Jangan. Ini urusan umum ini. Mau urusan masalah pribadi jadi tidak itu. Pakai kalau mana tiba kan. Misalnya punya sangkut paut nanti hutang, punya hutang misalnya tak kedem majer misalnya, tak kedem cair janji misalnya, itu pakai kalau mana tiba kan. Dan tidak kita nikah urusan karena Allah, karena guru, karena almarhum Hadratus Syekh Kiai Masahni, karena masyayikh pondok pesantren, demi masyayikh Buduran Al-Khazini, demi masyayikh pondok pesantren Besuk Kejayaan Pasuruan, demi masyayikh pondok pesantren Takrini, demi masyayikh pondok pesantren Jembangan Bangkalan, demi masyayikh pondok pesantren Sidogiri, demi masyayikh pondok pesantren Lirboyo, demi masyayikh pondok pesantren Peloso, demi masyayikh pondok pesantren Bata-Bata, dan lain sebagainya. Simpan itu masalah di rumahnya dulu. Saya terpaksa ini pakai bahasa Indonesia karena di sini ada seseorang yang bukan alumni, bahkan bukan siapa-siapa, tapi orangnya mahabbahnya kuat. Dari tempat yang jauh, begitu saya duduk nampak ada Bapak Bakhtiar dari Hulu. Maka saya terpaksa pakai bahasa Indonesia. Asli cak matura gitu. Ini kan berdoa orang benih alumni, benih apa yang anggap simpatisan lah beliau ini. Cuman kalau kita ke Hulu, beliau Pak Bakhtiar ini selalu mengemudikan booth atau speed itu. Sekarang hadir, pengen mustamik juga. Masa alumni kalah sama Pak Bakhtiar yang bukan alumni? Mau dengerin juga tuh. Ini kayak Esto nih kan. Esto. Masa alumni bahkan agak alumni? Coba pikir sama dia. Alumni tak datang mungkin. Berselo datang. Mungkin utul tak masalah. Mungkin keluarga dapat komor, beliau sudah dapat komor. Tapi kalau tanya ni kan datang nanti. Sibuk kenapa proyek ke, kenapa tahun ni? Tapi cukup apapun. Kalau 10 mulai musyawarah, kalau 12 kestari. Istirahat setengah tu, kita sholat zuhur berjamaah. Yang paling penting kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kalau seperti sekarang ini sholat berjamaah. Dan saya berharap dan mohon kepada Allah agar alumni dan simpatisan ini sholat pada waktunya. Karena kunci utama itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat itu, kalau tidak sholat, maka sama dengan merobohkan agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah untuk berbuat yang keji, yang jelek dan buruk, dan juga untuk mencegah perbuatan yang munkar. Kenapa kita ini kadang-kadang berbuat maksiat, berbuat dosa? Tidak bukan saya yakin, hakul yakin, subuhnya kesiangan, zuhurnya lewat dari waktunya, qadaan terus, itu pun kalau dia qada, saya yakin, hakul yakin demi Allah, perbaiki sholatnya, yang lain nanti dimudahkan oleh Allah. Sampai kalau sholat Allah Ta'ala ada bolong, apa qadaan kesiangan, bagaimana yang lain? Sampai Allah tak cucur, tak disiplin Allah Ta'ala sampean. Mengedepankan pikirannya, otaknya, saya pintar, ini begini nanti, si tokoh saya ini, belanjaan saya ini, dagangan saya ini, bisnis saya ini, proyek saya ini, ini mengedepankan itu. Tapi lupa dengan Allah sang pencipta, sang khalik. Sholat, sesibuk apapun sholat. Sholat, tidak berjamaah ya sholat, pokoknya sholat pada waktunya. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Selama kita bernafas, sholat. Sholat sebelum disolati. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-sholat. Nanti di hari kiamat apa yang pertama ditanya? Yang pertama ditanya adalah sholat. Idza salahat sa'iru amalihi. Kalau sholatnya bagus, maka
kelakuan-kelakuan yang lain dipermudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Tetapi kalau sholatnya berantakan, maka amal-amal yang lain dipersulit oleh Allah, didetail oleh Allah. Zakatnya, perilaku dengan kedua orang tuanya, perilaku dengan gurunya dan tetangganya, dan lain sebagainya. Sholat. Oleh sebab itu, insya Allah kalau bulan Rajab, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya berkomitmen sepakat insya Allah sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, baru acara intinya dimulai, khususnya saya seperti sekarang ini. Dan sekaligus tahlil bersama, doa bersama, makan bersama, bubar bersama. Dari jam 10 dimulai acaranya, musyawarah. Buka dengan Fatihah, mulai musyawarah bahful masail sampai zuhur. 2 jam. Masa gak cukup 2 jam? Cukup insya Allah. Amin Allahumma. Dan juga masya Allah luar biasa, kaum santriwati simpatisan wanita ini juga luar biasa juga. Ada ngajinya sama Bu Nyai, baik di bulan Rajabnya atau di bulan Maulidnya, ngaji nih. Tapi kalau kita bandingkan, bukan yang santriwati yang lebih unggul, tidak. Santriwati ini kalau kita aduk atau bandingkan, masih taklim sampai sekarang, masih belajar, bagus. Antum sangat perlu santriwati, alumni, perempuan, simpatisan perempuan asahid, perlu antum ini seorang wanita, ada haid, nifas, wiladah, ada juga bahasa-bahasa yang kewanitaan. Mohon maaf, ini kita tahu semua ini. Ada namanya rutubatul farji. Rutubatul farji, ada rutubatul farji. Itu wanita yang punya, itu yang bermasalah, harus tahu juga. Alhamdulillah Bu Nyai itu yang ahli ilmu, alumni daripada pondok pesantren. Antumnya sekedar dulu pernah mondok, itu pun kalau nggak berarti kelas 3 ibtidaiyah, kelas 4 ibtidaiyah, ya nggak maksimal ilmunya. Apalagi cuma mondok 1 bulan, 2 bulan nggak maksimal. Sekarang masih ada peluang, bisa ngaji, tanya. Kalau laki-laki ini mendingan, kata yang laki-laki, bodoh amat, saya nggak haid kok. Kau taruh haid. Ada kata guru kami itu di Mekah, kata Syekh Muhammad Ismail, kata guru yang lain juga, katanya begitu ngaji fikih, ngaji kita fikih, nyampe ke kitabul haid, kitabul nifas, kitab apa gitu, kata isi, sudah ini nggak usah kita baca, karena kita bukan yang bermasalah. Kita lanjut aja ke berikutnya. Subhanallah. Ini termasuk guyonan, tapi subhanallah. Artinya saya tak betul, kita tahu sahabat jadi kita berhaid tahu sahabat. Kita nifas tahu sahabat. Karena gue berkata tahid ini. Gue kata tahid, tak nifas, udah mau mencari bayi beribu. Seperti itu kata guru kami, sampai guyon. Kita diguyon nih sama guru saya, dicanda tawai sama guru. Subhanallah. Tinare bosan dibina dan ngajar tibi lekiu. Tapi tidak juga itu guyon. Tapi tidak juga harus belajar juga walaupun laki-laki tentang haid. Kenapa? Tidak mustahil punya istrinya awam. Kan kadang-kadang ada alumni nih ngejar-ngejar sama yang cantik, tapi bodoh. Nah itu risikonya tuh. Padahal alumni santriwati ini banyak yang sederhana atau yang jelek tapi punya ilmu, itu bagus itu. Nikahin itu. Ini bagus. Cara masak tahu, suci najisnya tahu, akhlaknya tahu. Ini kalangan alumni laki-laki ini kadang-kadang gimana ya, mengedepankan yang cantik, awam di bidang ilmu syariat, najis tak, akhirnya tak berseko, koyo, dengan kira ilmu koko dan akari nih koding sekondi, paman coba beras, coba aja nyaman nih kok, kan nyaman nih, kayak berdekari nih di koko gede. Banyak alhamdulillah, sederhana beda. Ya sih coba beda gigi ya beda. Tapi di ilmu, punya ilmu, ini walaupun sederhana punya ilmu, punya akhlak. Tungkahul mar'atu li arba'in.
limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid din. Tuh hadis Rasulullah tau. Memang disuruh nikahilah wanita dengan 4 perkara, 4 hal. Karena cantiknya, ya masuk juga, tak salah juga. Karena cantiknya, karena nasabnya, turunannya kiai, turunnya ustadz, turunnya tokoh agama, bagus juga tuh. Karena limanya, karena kayanya, tuh. Bila bini soki langsung di motor, langsung di mobil, Roma langsung 2 lantai, bagus juga. Kayak jerek ke kiai. Bila kiai rabu benyai ke lampa-lampa apa benda. Pamasok ke tuguna, seromile ke sokena. Bandi tunggu bagi cemena. Tak ada kiai yang hamilin lagi ku rugi lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ku benar. Demi Allah, walaupun disuruh ngambil kiai mana yang mau, mana yang suka punyai, demi Allah, bukan rakusnya begitu mau ngambil semua ini, tidak. Ngambil 2 agak malu, ngambil 1 aja terpaksa. Bahkan dipaksa-paksa, ambil lagi kiai, ambil lagi kiai, tidak cukup 1 aja. Ambil lagi kiai, ya 2 cukup aja. Itu ada itu. Istrinya bukan alumni. Pas bedes alumni, aling-aling ngelegan. Ya Allah. Saudara tak beri ke saya sakasa gitu. Naudzubil. Entah tidak. Tengok gue. Alhamdulillah ini ngaji. Tapi kelasnya laki-laki lebih tinggi lagi. Alumni simpatisan Asaliin. Ini bukan ngaji lagi. Sekarang ngaji bersama. Tapi ini musyawarah. Bahful masail. Ini yang akan memecahkan masalah, mencarikan solusi kita semua. Nih tadi itu akhirnya kita ngedang tibi ke sana ke mana nikah nyara kecelen supaya kita nikah tak kebablasan, tak ajadan ngomong. Beliau para musyawirin gila nikah, saya pimpin di Rois dan sedajar gila nikah. Itu luar biasa. Saya anjurkan kepada alumni dan simpatisan, cari ibaratnya dari jauh-jauh hari. Sekarang di aplikasi di handphone sudah ada banyak, tapi yang jelas, rujukan kitabnya itu jelas, bukan bilangnya nanti atau ya enggak jelas juga. Mau sedikit apa? Coba Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, lau jadalani alimun la aghlibanna. Walau jadalani jahilun la ghalabani. Aku ini kalau berdebat dengan orang yang alim, aku akan mengalahkan orang alim tersebut. Tetapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, aku dikalahkan oleh orang bodoh tersebut. Kenapa? Karena orang bodoh bilangnya begini, ya mencangkau rasanya dia iya. Ya mencangkau rasanya tak bisa dia. Padahal goblok kira tomat. Mencangkau alim benih berlandasan senang. Ya ibaratnya ini dalilnya, ini dari Qur'annya, ini dari hadisnya ini sahih, hadisnya ini hasan, hadisnya ini ada tapi ini dhaif, tapi bagus juga fadail a'mal, bukan hukum, bukan. Subhanallah. Jadi semuanya sama-sama baik. Alhamdulillah. Apalagi Masya Allah luar biasa tertibnya, kompaknya, Masya Allah. Dan juga alumni ini bukan hanya yang pernah mondok. Ingat itu. Ini khusus Asaliin ya. Yang alumni itu bukan hanya yang mondok. Contoh misalnya, lakinya mondok alumni, istrinya tidak, maka istrinya otomatis alumni juga. Contoh seperti Pak Haji Suki ini, Haji Abdullah, alumni, istrinya tidak pernah mondok ke Pondok Asaliin, alumni otomatis. Ingat ini. Sebaliknya istrinya alumni, suaminya tidak pernah mondok ke Asaliin, maka otomatis suaminya juga alumni. Boleh ikut, tidak boleh ikut bergabung. Menjalin kota noro ani, karena kaki pada makan karena contoh orang duduk Islam tidak. Kebala kan kaki nanti bang, dan kiai udah online noro bang maksudnya bang haji gitu.
di alumnian As-Sahmiyin, baik di Pontianak maupun di Pangkal Pinang maupun di Tanjung Pandan Belitung, walaupun di Banjarmasin, di mana bahkan di pusat pun tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang rahasia. Tidak ada ucapan atau penyampaian yang dirahasiakan, tidak ada, umum. Tak takut lagi cuman dengan makin miring banyak. Justru ada yang miring banyak, ada yang saksiin. Beda dengan pondok pesantren yang lainnya. Ada pesantren yang lain tuh kemudian alumni C, kemudian alumni LAN. Nah itu tidak, As-Sahmiyin tidak. Oleh sebab itu tahun depan, misalnya Tuhibul Hajah seperti Bapak Ahmad sekarang ini misalnya, atau Tuhibul Hajah, tahun depan kalau mengundang masyarakat, undang sholat zuhur berjamaah di tempat. Biar mustami juga tuh undangan umum tuh. Kalau mengundang besok harap hadirnya ke rumah saya, sholat zuhur di rumah berjamaah. Nanti ada tausiahnya, tahlil bersama, doa bersama. Karena kalau misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu, saya datang jam 8, kadang-kadang lambat jam 9, orang diundang jam 8, kasih 1 jam nunggu-nunggu. Setelah itu undangan umumnya disuruh pulang. Ada yang nggak pulang, ada yang kan simpang siur. Sedangkan ahli musyawirin segan mau dimulai musyawarahnya, masih ada undangan umum buat nggak pulang, jangan lambat. Mulai musyawirin awal terlebih dahulu, nanti zuhur berjamaah, pengajian umumnya begini, dimulai tahlil bersama, doa bersama, selesai. Insya Allah lebih rapi lagi, insya Allah. Amin Allahumma. Jam 10 dimulai. Yang paling penting bagian ru'asa musyawirin, ketua-ketua ahli musyawarah ini, terutama Ustaz Muhammad Kurdi ini datang awal, seperti yang lain juga. Pak Haji Muhari juga datang awal itu, jam 10 datang, setengah 10 datang, 10 dimulai, 2 jam cukup lah, insya Allah. Dengan merembet, dengan mengambil waktu saya, ini sudah jam 2 sudah. Ini musyawirin ngambil waktu saya, ini sudah ngambil waktu saya. Maka sekarang ini mestinya saya mau banyak yang mau saya sampaikan, terpaksa ya dikupas, nah penting-pentingnya. Jadi sampai ada kudu malam mereka kursa puluh mulai lah, terus mereka debat yang luar biasa seru. Kondules setengah astahrik. Amin Allahumma. Silahkan, jangan diam semua ahli musyawirin ini. Silahkan kalian itu melontarkan ibaratnya. Kalau ada musyawirin di sini diundang umum, gabung kalian, jangan takut. Jangan takut, sekarang gampang kok. Gabung, musyawarah, silahkan. Biar mari pangki pun leceh pun sampai dia beda musyawarah, nama dia pangki pun sampai, biar tahu mereka pondok antum itu ada musyawarahnya juga, ada kegiatan musyawarah. Berapa hari yang lalu saya di rumah saya di Pondok Pesantren As-Sahmiyin 1 jadi tuan rumah musyawarah se-Madura. Dari bermacam pondok pesantren. Alhamdulillah. Bahkan ada seminar didatangi oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Alhamdulillah. Siapa yang tidak tahu Kiai Ma'ruf Khazin? Masya Allah. Belum pernah As-Sahmiyin jadi tuan rumah seperti itu, baru yang kemarin ini. Alhamdulillah. Pondok pesantren As-Sahmiyin juga di antara anggota musyawirin Kecamatan Kokok. Alhamdulillah. Oleh sebab itu yang mengundangkan anaknya di pondok pesantren dengan diberhentikan di pertengahan jalan, berhenti kelas 4, kelas 5 tidak, ya tidak maksimal. Kalau mau berhenti nanti selesai tsanawiyah, ibtidaiyah selesai lanjut ke tsanawiyah. Karena musyawarah ini nanti diterapkan, digerakkan itu di kelas tsanawiyah dan aliyah. Kalau berhenti kelas 4, kelas 5, ya jadi penonton kalau seperti sekarang ini. Tidak maksimal. Coba ambu kelas 4, kelas 3, berapa kelas 3. Berhenti hanya kelas ibtidah aja udah nggak maksimal, itu nggak maksimal. Lanjutkan ke tsanawiyah, lanjutkan ke aliyah, nugas, apalagi nugas tuh.
Masya Allah. Apalagi berhenti dari As-Salihin, lanjut ke pondok pesantren yang lain, ke Besuk, ke Buduran, ke Lirboyo, ada juga ke Lirboyo tuh ada tuh. Semakin matang ilmunya. Nanti kalau pulang, Masya Allah luar biasa. Berhenti kelas 4, kelas 5. Kita agak mengira. Kita jahil enggak? Akhlak kilo tepat, ya mana boleh ambu. Ya alumni dan alumni. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah manfaat barakah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, markas sudah mempunyai telem atau tempat sendiri. Terima kasih kepada semuanya yang bersangkutan, terutama penggerak dari tempat, yaitu Bapak Munawir, Bapak Nawir, dan juga sekeluarga semuanya. Bapak Nawir dan istrinya, Bapak Samudi dan istrinya, putra-putrinya, menantu-menantunya, Masya Allah luar biasa. Sehingga semakin mendalam. Dulu kalau pulang ke Pontianak, ke Seruni khususnya, itu kayak pulang ke rumah. Kata almarhum Abah, engkau mau dengar itu makin mulai kata almarhum Adibi. Itu almarhum. Ternyata sekarang saya sendiri merasakan itu. Makin mulai ke rumah Adibi, makin nginep iman bisa, ya nginep bermalam di tempat-tempat lain. Tapi kalau bermalam di tempat di markas ini lain. Pada bulan Nasarin di takdir ini hulu sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tidak lain dan tidak bukan karena saking restu dan ikhlasnya setempat, insya Allah. Terima kasih juga kepada donatur Bapak Syahrilan, Bapak Salamin, dan juga tenaga-tenaga yang kerja siang malam, Ustaz Khairul, putranya Ustaz Sarito, alumni yang lain juga katanya kerja keras juga dari Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur. Masya Allah luar biasa. Alumni yang lain juga mungkin ada, wallahu a'lam. Ada juga dari alumni yang menyumbang seperti Ustaz Amin dan yang lain-lain juga, Ustaz Mukhtar Sarito juga. Itu yang saya tahu. Lain yang saya tidak tahu. Terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Saya almarhum sudah meninggal dunia. Seandainya almarhum masih ada, pasti gembira. Loh, mau naria iya, mau kedabaria. Gua ke boleh sih. Mau naria iya. Maka hidup orang mangkok bebas, maka ngerokok kok takkan hidung di ore. Maka akan to aranying takkan hidung di ore mon sadia dia. Mon pak, lah tembok beri tembok, betul tembok dek triplek, bila kan to geding di sebelah, biar tertrik. Kiai kan to gitu ini. Memang akan to jangan dia, manusia. Jadi buat akan to bagi kiai dulu. Di samping gak ditopole, mana saran kiai. Pak, kriak-kriok, baik aku bisa sebentar dia bangunnya. Ku nyaman gitu aja nyai ya. Ibu pak, kaju bengkir kaju. Munyi. Nyari waktu sekosong, tak teman kosong. Kebelah sampian tersinggung. Tak kebelah tak kelengar. Repot. Kita nunggu, kita akan ada orang nunggu. Sedih, tengok kan bertanya, ini kan pakai sepuh kan bertanya ini yang lampu kan. Apa boleh kiai modern. Apa ini kriak. Ada orang mata kiai. Lagi tanya ada orang macam betul abang nggak tahu. Lagi tanya akid. Justru kalau seperti itu suruh pergi ke bur, jauh. Ku beri bagian masuk mak. Apa ya? Nah, udah quwwata illa billah. Ya Allah. Makanya ada doa
doa itu diajar oleh gurunya ke santrinya, dan doa itu dari guru ke guru, guru ke guru. Apa itu? Allahumma astur aibu syaikhi, uyubu syaikhi. Ya Allah, tutuplah aibnya guruku. Ada doa seperti itu. Allahumma astur aibu syaikhi. Ya Allah, tutupilah aibnya guruku, terutama kepada diriku sendiri. Karena kalau kita ini tahu aibnya guru, nanti bisa lemah iman kita ke guru, mahabbahnya ke guru. Jangan. Guru manusia biasa juga, manusia biasa. Justru malah kalau aibnya guru itu aibnya kiai, ulama, habaib, aib yang buruk itu diketahui sama orang umum, mungkin bisa lari semua. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menutupi, ya inilah keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad. Dosanya tidak diketahui sama orang lain, maksiatnya tidak diketahui sama orang lain, aibnya tidak diketahui sama orang lain, tidak dikemukakan sama. Kalau umat-umat sebelumnya dikemukakan dong. Ngicuk sing malam mah kula pilah benar tulis sahibu hadzal manzil saraqa baqaratan, baqar. Yang punya rumah ini mencuri seekor sapi. Langsung pacot. Apa? Kita dibuka aib kita, betapa malunya kita. Lebih-lebih yang muda-muda ini suka nonton film-film yang tidak sopan. Rumah ini selalu menonton film yang begini. Damai. Rumah ini sering ke kafe bersama wanita ini. Damai. Na'udzubillah. Alhamdulillah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib kita. Dan yang paling baik lagi kalau menemukan aibnya orang lain, cukup kamu yang tahu, jangan sebarkan ke yang lain. Maknanya selalu oning, tak usah oning. Si oning kita cukupkan sampean. Tak karena gara-gara kalian orang tahu yang lain. Antum jadi wasilah, penyebabnya menyebar. Kalau buruk jangan disampaikan ke orang lain. Tapi kalau baik sampaikan ke orang lain seluas-luasnya. Amin Allahumma. Amin. Kalau kebaikan sebarkan agar kalian jadi penyebab yang baik nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal yang buruk jangan disebarkan ke orang lain, cukup antum sendiri yang tahu. Takutnya di hadapan Allah jadi penyebab diseret, naudzubillah ke neraka juga. Naudzubillah sebut ada doa Allahumma astur aiba syaikhi atau uyubu syaikhi, aib-aibnya guruku. Ya Allah, tutupilah aibnya guruku. Takut aku ini kalau tahu aibnya guru, aku ini lemah nanti mahabbahnya. Jangan ya Allah. Kata Imam Syafi'i apa? Ada seseorang datang menyampaikan sesuatu ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, fulan menceritakan antum gini. Kata Imam Syafi'i, dimarahi, ditolak. Kata Imam Syafi'i, gara-gara kamu ini aku tahu. Karena aku ini dari dulu nganggap orang semuanya baik sama aku. Tidak ada yang buruk sama aku. Aku anggap semuanya baik. Gara-gara kamu menyampaikan ke saya, maka sekarang saya tahu fulan tidak bagus sama aku. Maka gara-gara kamu ini, kamu menyebabkan kotor hati saya. Pergi kamu. Ini Imam Syafi'i. Karena patut tadi Imam Raji. Imam Syafi'i nangkep sejajar orang itu bagus kapi. Sempurna kapi. Padahal dia mendatangkan TV ngadu. Panjenengan Imam Syafi'i tak mau tak ini Imam Syafi'i. Mau tak lo boleh tak mau tak minum. Imam Syafi'i gara-gara kakinya kau pas tahu jangan juga kau benci. Ini kenapa? Kaki beri jadian muncul terang sampean siapa boleh? Boleh siapa? Oh iya. Tunggu bicara. Aja boleh ya. Torok mantan aku dulu muncul kau yang tantar kau. Ini kamu sabar betul. Naudzubillah. Imam Syafi'i tidak sebaliknya. Gara-gara kamu ini aku tahu itu benci sama aku. Pergi kamu sekarang.
Tidak butuh kamu seperti kamu itu. Qahqar. Raja wa qahqar. Mundur, pada mundur surut gitu. Coni matur, ini goyan, ada. Ini goyan. Itu Pak. Tingkeri biar kalau ada yang ini tidak usah sampaikan ke saya, tidak usah. Biar saya nganggap semuanya baik alumni ini. Saya tidak perlu. Biar tidak kotor otak saya, biar tidak kotor hati saya anggap semuanya baik. Sudah baik semua, dan insya Allah memang benar-benar baik semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada para alumni, khususnya pengurus asas alumni santri As-Sahliyin cabang Kalimantan Barat, ketuanya, wakil ketuanya, sekretarisnya, wakil sekretarisnya, bendaharanya, wakil bendaharanya, semuanya, humasnya, segalanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Hanya Allah yang bisa membalas kalian semuanya. Kalau saya, keluarga Telum tidak bisa membalas apa-apa. Justru malah ini semuanya di luar batas, di luar jangkauan pemikiran kami. Kami tidak menyangka seperti ini. Antum baiknya seperti tidak menyangka, tapi ini tanda tulus hati antum semuanya, terutama kepada Kiai Sepuh almarhum Kiai Jamal Syahid bin Abdul Qadir, dan juga sekarang tabiknya zuriyahnya almarhum Hadratus Syekh Jamal Syahid. Dan tidak ketinggalan juga ketua bagian alumni santriwati, dan jajaran pengurusnya juga, terutama ketua alumni santriwati, ketua asas Kalimantan Barat perempuan Ustazah Mulyana. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, berterima kasih, sangat berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih sesama manusia, maka sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada ketua asas santriwati cabang Kalimantan Barat Ustazah Mulyana yang sudi terus baik di bulan Rajabnya atau di bulan Maulidnya mendampingi keluarga Telum. Masya Allah, luar biasa. Sampai ke hulu, itu ketua. Kalau ketua yang laki-laki mana ke hulu? Alasannya tinggal sakit ya. Akhirnya itu. Alasannya bodoh hingga ya. Alasannya anu orang sok kecompo semua saja ke. Yang bibit dari Roman. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. Karena Ustazah Mulyana ini memang sudah terbiasa semenjak belum jadi ketua mendampingi. Dan Ustazah Mulyana ini yang multifungsi. Multifungsinya luar biasa. Jadi bisa menyesuaikan dengan nyai sepuh yang ini, nyai sepuh yang ini, nyai sepuh yang ini, nyai sepuh yang ini, dengan ning ini, dengan ning ini, dengan ini. Bisa itu multifungsi itu. Kayak multifungsi cetek kejak kemberakin ke kemunduran. Tak tepat ya, kemunduran kan ke hijau, ke biru, ke merah. Artinya benih sean sudah bisa mengatasi, menyesuaikan, dan tahu itu suasana di mana itu yang dibutuhkan, itu tahu Ustazah Mulyana ini. Iya, luar biasa. Dan juga Ustazah Mulyana ini mendampingi semaksimal mungkin. Ada juga yang lain juga, seperti Ustazah Jumiati, Rajina, istrinya Ustadz Heri. Itu luar biasa juga, tapi itu hanya di kota, ke hulu tidak. Jadi tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Ustazah Mulyana. Tapi bagus juga itu. Sibuk juga, lu punya anak, punya rumah tangga, punya yang sibuk. Apalagi semua itu semakin mentua atau semakin tua. Subhanallah. Sibuk Ustazah Mulyana itu punya restoran. Ya Allah. Saya tanya, lalu siapa Mulyana yang nanganin itu makanan itu, ada nasinya, lauknya? Suami saya, Kiai katanya. Masya Allah. Kayak laki.
naning nasi cukup. Yang lebih dahsyat lagi itu, kamu mulia, masya Allah, ikut ke Hulu 4 hari 4 malam. Siapa yang nyuci rumahnya ini? Suami saya, Kiai. Ada pemilik laki dan titik ibu rumah tangga. Begini nanti titik kepala. Allah subhanallah, luar biasa. Ipang kiti bisa diujian. Ipang kiti bisa diujian. Nakor karena Allah. Kor karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalau karena Allah, ipang kiti. Tentunya nang akhirat. Maka lillah damat wa tasala. Wa ma kana li ghairillah inqata'a wa infasala. Kalau sesuatu apapun, kalau keistimewaannya karena Allah, itu akan terus menyambung. Dan ini alumnian ini dan simpatisan ini karena Allah dulu almarhum Kiai Haji Mas'ali mendirikan ini, maka saya yakin haqqul yaqin insyaallah ila yaumil qiyamah terus berjalan dengan lancar. Amin Allahumma. Soal ramai tidak ramai, kadang tidak ramai, itu nomor 2. Yang penting tetap berjalan. Amin Allahumma. Alumni bukan hanya yang pernah mondok atau pernah sekolah atau pernah nyolong, tetapi kalau istrinya alumni maka suaminya juga alumni, bisa bergabung. Sebaliknya kalau suaminya alumni, istrinya juga otomatis alumni, bisa bergabung bersama. Juga bisa bergabung bersama. Seperti tadi sudah bilang, contohnya Haji Suki dan sebagainya. Atau yang sudah dianggap alumni dengan pengasuh, dianggap alumni seperti Bapak Sarilan, Bapak Salamin, suaminya Ustazah Mulyana, yang lain-lain juga udah dianggap alumni itu sama pengasuh. Ya sudah dianggap alumni sudah. Atau kalau bukan alumni ya simpatisan yang mahabbahnya kuat. Soalnya begini, ada alumni tak memiliki, ada alumni tidak mengundang ke rumahnya, ada tidak alumni mengundang ke rumahnya. Nah, cuman ada alumni tidak mengundang, ya karena mungkin Allahu a'lam, tidak harus, tapi tidak. Tapi ada bukan alumni mengundang, muncul. Subhanallah. Ada alumni hanya waktu penjemputan yang ada, setelah itu lenyap, nggak ketemu lagi. Bahkan perpisahan pun tidak ada. Perpisahan legu nih ada. Beda sih, penjemputan ada, perpisahan ada. Di tengah-tengahnya nggak pernah nongol. Ada juga penjemputan ada. Kalau datang ke kampungnya itu ada di kampungnya. Contoh ke Hulu, ke Bupati, di Bupati ada. Tapi kalau ke kota nggak ada. Nanti perpisahan ada. Macam-macam lah. Macam-macam. Tapi setidak-tidaknya pernah nongol. Contoh seperti Haji Muhari, penjemputan nggak ada, tapi sekarang ada. Di Hulu mendampingi, ada. Alhamdulillah. Intinya pernah nongol lah, pernah ada gitu. Subhanallah. Dan soal melengki, mengundang ke rumahnya itu tidak harus. Dan tidak harus setiap tahun, tidak harus. Dan khususnya untuk as-sahliin, pondok pesantren as-sahliin, keluarga Mas'ali, khususnya saya pribadi, itu bukan hanya alumni yang mengundang. Misalnya ada keluarganya alumni, kerabatnya alumni, tetangganya alumni, mau mengundang, silahkan. Saya mengikuti arahnya Syekh Muhammad Ismail. Syekh Muhammad Ismail itu membuka seluas-luasnya, bukan hanya untuk alumni, simpatisan pun juga silahkan kalau mengundang Syekh Muhammad Ismail. Ini 20 tahun, 15 tahun yang lalu. Subhanallah. Karena pada tero mapunga orang. Tujuan kami ingin sama-sama menggembirakan orang lain. Mata kehajat orang lain, tak kehajat bunga. Itu wain iromana didoakan di rumahnya. Bapak Bakhtiar ini bukan alumni, simpatisan, yang maksud simpatisan lah, mau mengundang tapi ada halangan. Subhanallah. Coba bayangkan. Minta maaf Kiai, saya sebenarnya mau mengundang Kiai ke rumah, tapi tiba-tiba ada hal, ada ini. Enggak apa-apa Pak Bakhtiar, enggak apa-apa. Antum sudah nyetirin saya dari sini ke sana, sudah ini pertemuan sudah. Ya Allah, tuh apa tanggi para alumni?
Pati ngetok sama dia mata dalam sadar. Apa dah kan Pak dia? Orang Bugis boleh lagi dengan mendirik Madura. Orang Madura paling tata krama diutamakan, akhlak ini mahabbah. Orang Madura aja mau data Islam atau karo kita aja. Coba bayangkan subhanallah ini lagi seperti ini, jenis-jenis ini juga nih. Ya Allah, kesana ikut kemari ikut, ya Allah, kadang-kadang ini tertidur, tidak tahu dengar atau tidak, Allahu a'lam. Ya Allah, ini santri sepuh, santri almarhum Kiai Fahri. Ini juga ya Allah. Bapak saya mungkin subhanallah datang terus. Tua, sakit pinggang, sakit lutut, sakit kepala datang, sedang ngudek. Ya Allah, yang sakit ke bayi tibi, kan? Lalu yang ke bayi tibi mata datang. Yang ke bayi tibi, abotek semalam. Anu kayak kurang sehat. Semalam abotek mata sehat, masih ada. Ya coba sih, nika sakit tengah, sakit toko datang. Ya Allah, nika supo nika. Ya Allah, di Allah boleh datang pas nang enek nang kota. Talam kong sabor tanang ini boleh nika sabor pada orang apa tak jauh ayo buat. Pagul saya mungkin mengambil orang mengulas sabor. Jatuh karan, cakap jangan alumni kita. Jatuh karan, cakap jangan mandi masalah pribadi. Kalau punya masalah pribadi, simpan di rumahnya masing-masing. Kami datang ke sini ini mau silaturahim dengan gembira, dengar kabar baik. Ini sudah punya anak, ini punya anak lagi, ini bertambah menantu, ini bertambah cucu. Alhamdulillah. Ini sekarang alhamdulillah pada depan Madrasah Nur Salin sudah pertama kalinya ada imtihan, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Terus kembangkan ini. Yang pulang dari pondok pesantren bukalah lembaga. Ustaz Surai Sohibul Haja ini ngajar, ada musola, ngajar kamu ini Quran, walaupun Al-Quran abad tata ai ubabi butat itu ngajar. Kata almarhum Sahli kan ada videonya kan, saya sering lihat di Facebook. Jadi orang itu dua, kata Syekh Ismail, ngajar ngaji sampai mati, ya kan? Yang tidak baik. Kemudian kiai kan pada Facebook, kiai dong dengan semangatnya berdiri. Imtihan gak nih bukan bisa, mungkin imtihan kan Allah Allah. Lu. Jadi orang ini dua katanya, nggak bisa lepas. Ngaji, ngajar. Muntah moroke, ngaji. Ini ngaji bro, ke majelis taklim sana, majelis taklim sini, mustami. Muntah dari kan ngajar morok, ngajar. Walau seminggu sekalian. Walau Quran, muntah moroke di madrasah. Kalau nggak mau ngajar di madrasah atau pesantren, anaknya sendiri ajari. Kalau tidak mau ngajar, ngaji. Kalau tidak ngaji, ngajar. Sampai wafat, sampai meninggal dunia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah bertambah sekarang, alhamdulillah. Silahkan buka. Ada ini sekarang putranya Ustaz Sarito ini, Ustaz Turmudi ini sudah punya santri sekitar 10 atau 15. Terus jalankan itu. Sesurai ajar itu. Ada musolanya, ada ininya juga. Nanti alumni yang lain juga yang di mana-mana tempat bukan ngajar di rumahnya, di musolanya. Atau kalau tidak punya musola di rumahnya, tidak punya, gabung ke tempat lain, ke madrasah lain seperti Ustaz Abdul Hasib, mengajar ke sana, mengajar ke sini. Ustaz Solihin mengajar ke sana, mengajar ke sini. Bermanfaat. Apalagi seperti Masya Allah luar biasa, seperti Ustaz-Ustaz yang punya lembaga. Ustaz Solihuddin Siantar sekarang tidak hadir karena sakit. Coba antum seperti Ustaz Solihuddin gimana? Mungkin sehat, mumpung masih sehat. Ustaz Solihuddin Siantar walaupun kecil lembaganya lurus 4 meter panjang berapa itu, ada imtihannya juga. Ada metode tanzilnya lagi, metode tanya jawabnya tak kalah kesejaran. Berceramah ada ini di alam negara halaman
4 meter kali berapa? Kuda intihan. Apalagi lembaganya Ustaz Muhammad Kurdi, karena luas, lebar, masya Allah. Ustaz Khuddin 4 meter panjang berapa itu? Pada intihan pada. Saking semangatnya, saking setanda karena lain. Betak peke santri, cek sampai beda. Justru mana ya Allah, lambat ada santri banyak, dulu punya santri banyak, sekarang sudah semakin habis, tidak ada, lari ke lembaga lain. Itu saya muka di ada banyak cabang asahliin seperti Ustadz Murok. Santrinya Kiai Jamal Sahli itu harus jadi orang yang terhormat. Yang pertama, jadi kiai. Kalau tidak jadi kiai, jadi ustadz. Kalau tidak jadi ustadz, jadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau tidak, jadi orang kaya. Jangan lupa itu. Ia memecah ala kau jual gorengan, ala bangunan taling bito. Udah ada umumnya mana nih? Santrinya almarhum Sahli mau bisa jadi tuan bangunan. Iwanya itu kan bangunan. Santrinya almarhum jadi masalahnya mau bisa jadi jual pentol, gorengan sate. Banyak ini kenapa mereka? Apa itu? Santrinya almarhum Kiai Jamal Sahli dan santrinya zuriyahnya Kiai Jamal Sahli itu kalau bisa jadi kiai, jadi ustadz, jadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Paling rendah jadi orang kaya, tidak sombong. Nyatorin usaha, saya bisnis nyatorin. Pasoki jamu takku, pasoki. Karena orang soki ini kenapa? Karena orang kaya, kalau orangnya dermawan masuk ke surga. Pengusaha yang jujur masuk surga. Rasulullah bersabda, at-tajirus saduq fil jannah. Pedagang yang jujur pun juga masuk ke surga. Ada ke pabela. Pasoki, pedermawan, cerai. Pasoki jamutakku. Kalau antum kaya, punya mobil bagus, rumah bagus, kami kalau sampai ke rumah antum enak, gembira. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini rumahnya alumni semakin bagus. Alhamdulillah mobilnya semakin baik. Alhamdulillah. Bahkan alumni kalau kaya, dermawan, nanggung ini, nanggung itu. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan paling terkaya. Khulafa al-Arba'ah Rasyidin kaya lagi Sayyidina Utsman bin Affan. Jangan takut. Pasoki. Kan dari halal ni. Aduh kau ning dia semakin jago tu saya halal, saya haram mau melarat juga semakin jaya. Jago tu saya halal, saya haram semakin melarat jaya. Dikasih lepas beti. Saya robak. Aduh ya Allah. Pasoki. Injil jare. Pasoki, malah nyumbang lagi mun kiai banyak mun jana nyumbang. Oh, maksudnya ada Sayyidina Muhammad. Simpatisan itu yang mahabbahnya kuat pun termasuk alumni juga. Simpatisan mahabbahnya yang kuat pun juga termasuk alumni. Jangan disekat, ya. Jangan disekat. Ini As-Sahliyin. Keistimewaannya As-Sahliyin itu membuka seluas-luasnya. Pondok pesantren As-Sahliyin pusat ada 4. Berdempak. Pondok pesantren As-Sahliyin itu pusat ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang ada plus tambahan. Pondoknya Ning Masluh ini. Itu tabe ke As-Sahliyin 1 atau tabe ke Hakul Yatim Ujak Lamba atau bagaimana kurang tahu juga. Tetapi yang jelas As-Sahliyin pusat itu pondoknya 4. Rajin kiai 4. Beda pondok lagi, beda pondok bini. Sederhana. Copotan gula Nyai Sempo nika, Nyai Haji Nur Latifah nika beda pondok lagi, beda pondok bini.
Jadi memondok sampean mondok dan gula, laki engki berlaki ada lakinya. Kalau memondokkan ke rumah saya perempuan, ada perempuannya juga di rumah saya. Di rumahnya Lora Abbas ada santri lakinya, santri perempuannya. Kalau mau memondokkan putra putrinya ke dalamnya Lora Abbas, ada lakinya, ada perempuannya di dalamnya Lora Abbas, Kiai Abbas bin Ahmad Sahri. Di Lukulu itu ada Asahlin 3, ada lakinya, ada perempuannya. Kalau ingin memondokkan putra putrinya ke Asahlin 3, kalau dulu Ustaz Arifin Ula, ada santri lakinya, ada pondok lelakinya, ada pondok pesantren perempuannya, ada. Bahkan ada pondok pesantren Asahlin, bahkan Asahlin 4 itu ada pondok pesantren lakinya, ada pondok pesantren perempuannya. Kalau antum berniat untuk memondokkan putra putrinya ke pondok pesantren Asahlin 4, silakan, ada lakinya, ada perempuannya. Nah, sekarang ada plus tambahan nih masluha. Maka kalau yang punya pemikiran, kalau laki-laki mondoknya ke Kiai Abdul Aziz, kalau perempuan ke masluha, itu tidak tepat, itu tidak benar. Ingat, saksi tidak tepat. Antum punya komitmen dari rumahnya masing-masing, istikharah dulu. Mau kemana, mantap kemana, niatnya kemana, silakan. Tapi jangan dibelok. Mau mondok ke rumah saya, dirayu sama sepupunya, dirayu sama bibinya, sama pamannya, sama tetangganya, kemudian berganti atau berpaling. Jangan dirayu. Silakan yang mau memondokkan ke mana tempat. Di rumah saya ada perempuan juga, ada santri perempuan juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tolong diperhatikan kembali. Ini menggagalkan fokus ini gara-gara kardus ini. Nanti kalau menjelang berdoa nanti jalan ke kardus. Berengin boleh. Panjenengan niat untuk memuntuk ke putra-putrena, panaganna, tetanggena, belena, pasirah, dek kimmah, dek pasirah, kiai pasirah, delem sekak limmah, nyai pasirah, pastikan gak itu. Punten, pulang semakin dan kula kentena apa, laki musepuan harus ketempuk, punten demi Allah, punten. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan saya tidak rakus, tak angkara. Iroma aku tuh paling banyak. Punten demi Allah, punten. Sudah terbiasa saya dari dulu. Santri cuma 15. Bahkan pernah 8. Waktu Ustaz Surai ini mau berhenti, tinggal 8 di rumah lu santri. 8. Nih. Tapi sekarang alhamdulillah, bukan jadi kebanggaan kita, kami bukan istilahnya kalau yang paling ramai itu yang paling hebat, tidak, belum tentu. Hati-hati yang punya lembaga. Ustaz Muhammad Kurdi punya lembaga besar, muridnya banyak. Ustaz Solihuddin Siantan muridnya banyak. Ada muridnya sedikit, jangan bangga, jangan mengucilkan yang sedikit, jangan. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tahu mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Mudah-mudahan diterima oleh Allah semuanya. Amin. Allahumma amin. Bahkan mohon maaf, yang tidak mengajar atau yang pembisnis, pengusaha, belum tentu hati mereka tuh lebih bersih daripada hatinya para ustaz. Belum tentu. Simpatisan hatinya mungkin lebih bersih daripada hatinya para alumni. Demi Allah, hati-hati. Ada yang kan lesok kita itu nyari ke lesok. King panambilan cuma orang bilang ya kodu sebanik kaning gintu benan bedok bel king panambilan to ya dina Allah Ta'ala king pak lesok sampian kari lesok ya dina Allah Ta'ala pagi oleh dayanya tore la bedok aging juannya tore asaraman kudu lengkapi nya tore king ade bersih.
bersih, mau tak bersih usaha tak bersih. Sampai coba dok, coba mau bersih, astagfirullah, usaha kalaki dari akhir kan itu. Setan mengundana, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Godaannya setan itu sebenarnya lemah. Cuman setan itu pintar cara mencari kelemahan manusia. Aslinya lemah. Amin Allahumma. Amin. Nah, ini pagumpak jangan hokaran. Kini sering almarhum kayak Mas Ahli bunga semakin bersitu cerita. Tahu saya cerita lagi makin. Beda alumni datang Isya luar biasa. Tapi tahu saya cerita lagi kan itu. Santri atau simpatisan tidak usah menyampaikan kabar ke keluarga Delem jika kabar itu membingungkan keluarga Delem. Contohnya misalnya menceritakan bahwasanya lagi ke sana, lagi ke sini. Ini kamu nak kebagian nama bingung, cerita lagi sampai lagi. Itu hati-hati. Takutnya begini, setan membisik-bisik keluarga Delem yang lain. Kenapa kalau bulan Rajab itu ke sana, ke tempat itu, ke tempat itu, ke tempat itu. Kalau bulan Maulid kok enggak ke sana, kok enggak ke sini, kalau enggak ke sana, kok ke sini. Hanya itu aja. Nah, itu kan penyakit juga itu. Itu pada intinya seakan-akan tidak mau kalah. Padahal itu sudah takdir dari Allah. Saya pernah guyon sama pengurus-pengurus, lebih-lebih para sepuh. Kalau bulan Rajab itu yang datang presiden, maka semua menteri harus menyambut, Polrinya harus nyambut. Guyonan, seperti dulu almarhum Kiai Mas Ahli di bulan Rajab itu presidennya datang itu, maka semua menteri harus menyambut. Polrinya bukan Polda, Polrinya harus nyambut. Yang mendampingi itu Polri, bukan Polda lagi, tapi Polsek, Polres. Nah kalau bulan Maulid itu istilahnya itu yang datang bukan presiden tapi menteri. Tak ngerti, Impon tak ngerti, foto saya ngerti. Pon ngerti, ya sudah. Kembali ke sana ngerti. Gitu, dia kembali nyokong benih malah tardet malah uning yang cuma tasan cuma cuma setuaan cuma semudahan kan malah uning bentak bisa harus pada boleh lambat dan boleh bulan mulut nih kan cuma hanya berapa orang kalau semeliki abad sampai 20 hari ya apa boleh almarhum Kiai Mas Ali kayak sepuh apa boleh. Makanya oleh sebab itu sama pengurus sepuh alumni sepuh itu ini harus putra tersepuhnya ini yang laki ini harus diposisikan ke posisi almarhum Kiai Mas Ali. Itu tidak keliru, itu tepat, sangat tepat sekali. Bukan karena saya, bukan. Seandainya ada kakak saya lelaki, saya anjurkan kakak saya ini tempatkan ke tempatnya almarhum abah saya. Karena saya tidak punya kakak lelaki. Ya apa boleh buat? Jadi ngucap engkau karena nyembuhkan lagi abah, calon lagi abah, benih. Ini bukan urusan presiden, bukan pilpres, bukan. Ini urusan karena Allah ditempatkan di tempat yang semestinya. Ini tertib. Amin Allahumma. Sepuluh nomor keliru dengan 10. Mari para alumni agar kompak hadir waktu penjemputan dan alumnian. Ini penting. Penjemputan dan alumnian. Kompak. Perhitungkan itu. Luangkan waktunya. Penjemputan ketika datang dan ketika alumnian. Soal kita itu nomor 2 nih, nomor 2. Tapi penjemputan dan alumnian seperti sekarang ini yang kompak hadir semuanya, baik laki-laki maupun yang perempuan. Masalah kepribadian di rumah tangga atau teman jangan dibawa ke acara alumni. Soal alumni
misalnya ngefan ke kiai yang satunya atau ke bu nyai yang satunya, itu tidak masalah. Atau antum lebih akrab ke bu nyai yang ini, lebih akrab sama bu nyai yang itu tidak masalah. Itu fitrah insaniyah, fitrah kemanusiaan. Apalagi antum dulu pernah mondok di mana pondoknya itu, dalamnya di mana, yang jelas pasti lebih ngefan yang itu tidak masalah. Itu hak sah-sah saja, tak ada masalah. Tapi dengan membenci yang lain, nah ini masalah. Cek benci kasih lain, muntah mereka di mulut tuh ngefan banget, ya biasa. Cek benci itu minus cek benci. Jadi sah-sah saja, tak masalah. Justru malah saya ini sering perhatikan foto-foto. Kayak macam kalau nggak naruh foto saya malu, nggak masalah. Taruh fotonya misalnya Lora Abbas, Lora yang lain misalnya, taruh nggak masalah. Foto saya kalau antum tidak suka naruh foto saya, tidak masalah. Tapi kalau bisa fotonya ulama-ulama yang kibar, Abu Ya Al-Maliki, Syekh Ismail, Syekh Muhammad, Habib Omar bin Hafid, Habib siapa, itu bagus taruh. Karena gambar itu mengingatkan kita dan penjaga rumah kita. Tidak harus foto saya, cek foto sampean pun. Sahabat foto nasihat masih suka taruh, makin beri foto tenggula. Justru saya perhatikan di rumahnya alumni yang sangat dekat dengan saya dan sangat ngefan ke saya, nggak ada foto saya di sana itu. Ada itu. Foto saya nggak ada di rumahnya. Justru ada di rumahnya orang yang tidak ngefan ke saya, bukan alumni di rumah saya, foto saya banyak di sana. Itu alumni bukan alumni yang di rumah saya, alumni pondok yang satunya lagi, yang pondok yang lain. Tapi foto saya, Masya Allah, di sana luar biasa. Di rumahnya alumni yang pondok di rumah saya dulu, yang di rumah saya di Asalin satu, foto saya satu pun nggak ada. Separuh foto saya nggak ada. Kemudian itu. Tapi mahabbahnya luar biasa. Mahabbahnya luar biasa, nangkepnya luar biasa. Saya sebutkan namanya ya. Dia tidak ragu-ragu, di antaranya Ustaz Muhammad Kurdi, Arif Abah. Nggak ada foto saya di tembok rumahnya, tapi mahabbahnya luar biasa. Jadi intinya pentingan mahabbah ini kau berapa foto sampai tembok yang nggak gula tertele. Aduh semua, arti aduh semua. Aduh semua kayak mun todu macam tada oleh yang bila pesa sakoni ikut tami mimi onto. Yang mana aduh semua nih. Contoh di rumahnya Muhammad Kurdi nggak ada foto saya di rumahnya, satu pun nggak ada foto saya. Tapi mahabbahnya bagaimana disambut, pakai obor-obor dari jalan, masuk ke dalam tolakan segala macam. Subhanallah. Benda alumni luar biasa, kebablasan. Ustaz Muhammad Norman, so tembok kompor foto api, so tembok foto api. Dari kiai sepuh sampai kiai muda. Foto semua, tak pakai sekali Ustaz Norman ini. Ya bagus dia, tak pakai sekali. Coba ada Ustaz Norman sabdan lagi, bingung sabdan lagi. Boleh dimujib, boleh Habib Amr Fulan, boleh Habib Umar, boleh Abu Al-Maliki, boleh Zanbul, boleh Rabbas, boleh Ustaz aja. Lah milih sampai ni kayak lo, Masya Allah. Namun hanya saya ingatkan dan sarankan kalau fotonya ibu nyai jangan ditaruh di tempat-tempat yang sekiranya nanti kiai atau habaib lengkik, itu jangan. Kalau fotonya ibu nyai walaupun ngefriend ke ibu nyai siapapun, jangan taruh di majelis yang sekiranya majelis, taruh di dalam kamarnya lah kalau ibu nyai, atau di ruangan yang tertutup yang di dalam. Kalau di luar itu nanti kalau gambarnya wanita itu kurang tepat. Sehebat apapun, kalau fotonya kiai habaib tidak apa-apa, seluas-luasnya. Daripada antum naruh gambarnya orang-orang yang tidak beragama Islam, apalagi yang telanjang segala macam, mendingan naruh fotonya para ulama, para habaib, guru-guru kita sendiri. Amin Allahumma. Tidak ada masalah. Ngatori. Jam 10 pagi dimulai musyawarah, jam 12 wajib selesai. Wajib selesai. Ada jeda setengah jam untuk istirahat atau ngopi di mana, zuhur berjamaah. Bagus kalau tuan rumah mengundang masyarakat sholat zuhur bersama di tempat. Undangan tersebut sama-sama istimak atau mustami
dan tahlil bersama, doa bersama, makan bersama, bubar bersama, khususnya kalau bulan Rajab. Kalau bulan Maulid saya tidak tahu. Tapi kalau bulan Rajab saya anjurkan mulai tahun depan undangan masyarakat umum sholat zuhur berjamaah di tempat musyawarah, dimulai dari jam 10 selesai jam 12. Kalau masih kurang jam setengah 1 wajib selesai musyawarah tersebut. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maafin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di kediamannya Bapak Ahmad Panglima Pontianak Kalimantan Barat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih semuanya yang hadir pada siang hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza, baik yang dekat maupun yang jauh, baik kaum lelaki maupun kaum wanita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat antum semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.